Bagi kamu peluang, kamu tiga tanya saya apa saja yang saya boleh jujur. Truth or dare? Enggak, truth or truth. Tidak mau deh. Malas nih karena Terus lagi nih, suruh-suruh. OT kan lagi kayak pembuka kau. Tidak perlu lah. Begini aja lah. Hai, shalom. Hari ini kami mau podcast yang mungkin kami akan cerita-cerita tentang yang tidak perlu. Jadi mungkin ada juga sedikit tentang rohani. Jadi kamu stay tune aja lah. Masih jujur, tidak boleh tidak Bukan jujur. kami tuh, kau tuh. Semua berpusing oke, nanti. Kau sejajarnya Rio. Tidak boleh. Siapa nama dia tuh, Bang? Tidak boleh. Tidak boleh. Mana boleh begitu. Jadi apa soalan kamu? Yang pertama, saya jawab jujur. Oke, saya ada soalan. Apa? Sepanjang kita berkonten di TikTok kan, kita live, kita Ah, jumpa banyak orang. ya. Tidak satu orang perempuan pun kayak masuk di hati kau. Macam sama kalian kita. Katakan Jujur, gitu ah. semua. Jujur. Ada juga tapi tidak respon yang baik, begitu bang. Saya mau coba-coba sudah mau biasakan mau chatting kan, tapi macam dia main tarik tali dan saya tidak suka dia tarik tali kan. Saya suka yang direct to the point. Oh, So, mari kita jumpa, mari kita ngedate, bilang tuh bermaksud mau tengok gitu. Enggak tidak, tapi tidak yang berani ngedate. Tapi macam mana kalau dia mau yang Saya yang duluan. slowly but surely. Slowly but surely, contoh macam mana? Saya tidak paham. Macam yang dia slow, dia tidak terus yang macam yang kau mau. Dia Oh, begitu. Tapi dia meyakinkan kau. Kalau dia meyakinkan, cuma sekarang tidak yang meyakinkan. Dia pandai semuanya pandai hilang, kamu paham kah? Mungkin saya sendiri yang mungkin saya sendiri apa gitu, dry text lah. So, setiap pandai betul mau cari topik kan. Cuma kadang-kadang saya sendiri juga yang balas-balas dong punya status. Tapi tidak karena kebanyakannya lah saya chat hai, ui bilang terus dia balas ui ataupun hai, dia balas hai bilang terus saya tidak tahu apa Terus lagi bilang. mau balas. Terus bilang. Kan terus begitu sih tuh saya bilang hey mari ngedate bilang pun tidak juga sesuai kan. Banyak kita punya guest perempuan yang masuk dalam live. Ada satu kayak yang kau mau. Belum lagi. Belum pernah Dalam lagi. semua guest kita itu, Guest dalam kita masa semua. berapa tahun sudah? 5 5 tahun tahun. sudah kah kita? Mau 6 tahun sudah. Mau 6 tahun sudah. 6 Dalam tahun 5 sudah tahun kan? tuh langsung tidak lah. Tidak. Kenapa satu pun tidak? Sebab dalam pun itulah. tidak yang masuk dalam hati, saya tidak crush. Yang guest kita bah, bukan yang Ya. kan. Saya setting. Tidak lah. Tidak. Yang 5 tahun, 6 tahun tidak yang apa. Itulah selalunya saya kasih sorong-sorong dulu begitu. Sebab kalau dia mau saya kan dia akan datang, tapi tidak. Sejujurnya. Oh yang sejujurnya kalau begini bukan saya harus jujur. Sejujurnya. Ah. Dalam masa beberapa tahun ini kita buat ini live selalu, tidak pernah rasa bosankah untuk buat itu? Wow, bosan tidak, tapi penat ada, sama rasa tidak layak lah. Saya selalu chat kau kan tuh barang apa itu untuk membuat konten begitu kan, yang live kan selalunya sepatutnya orang yang buat tuh holy bah, ataupun yang bagus sedikit begitu, bukan yang macam saya yang gerangak, yang penjahat, mas tuh. Tapi kan saya pernah berdoa gitu kan, Tuhan apa yang saya boleh buat untuk memuliakan namamu. Itu yang saya ingat, Tuhan bagi ini TikTok lah, jadi tidak alasan saya untuk mau berhenti oleh karena saya rasa tidak sempurna saja. Kalau saya rasa tidak sempurna aja membuatkan saya berhenti, kenapa saya harus mulai dulu? Masa saya belum sempurna lagi? Saya ada mau tanya si Jenny. Oke. Mau tanya saya. Apa itu dalam banyak-banyak keras kok tidak yang mau jadi sudah kah? Tidakkah yang jadi begitu, yang boleh jadi ataupun kau sendiri yang jual mahal di las pernah Enggak, keras. Bagi tempo masalah. Tempo masa tidak yang asal yang keras. Ya, asal yang pernah keras. Ada yang pernah jadi kan? Kalau sejujurnya yang selama kita sama-sama sudah, bukan yang sebelum. Iyalah. Ya, oke. Tapi tidak semestinya yang dalam anu lah. Iya. Ada juga
Ada Ada juga sudah jadi. yang mau jadi sudah, tapi bukan juga saya jual mahal lah, tapi macam saya rasa kalau saya teruskan kan nanti dia ada konflik ya macam saya rasa tidak Pak. synchronize. Ya, ya begitu. Ya, tidak Saya Jadi jawab dia nih. saya pun macam sia lah saya bilang begitu, macam tidak Jadi kau yang tarik diri lah. Ya. Ataupun dia yang Saya yang tarik diri lah, ada yang saya tarik diri, ada yang saya rasa itu orang yang tarik diri. oh begitu, yang tiba-tiba hilang ataupun Hmm, tiba-tiba nampak di kedai makan. ya, itu yang waktu kedai makan bos, udah lah. Nah, itu tidak jadi tuh. Itu tidak jadi. Ya, Oke. yang jadi yang macam ada Mau jadi cerita-cerita sudah, terus macam yang Tidak jadi. tidak jadi sebab saya sendiri dan juga itu lah. Ada juga lah pula. Banyak Ada juga lah. yang berchat-chat. Sekarang ada juga lah. Lagi Sekarang on the way itu. ada saya chat orang lah, tapi saya tidak cakap on the way Oh, ada juga kok chat tapi belum tahu Ya, lagi ya, itu. ya. Saya mau tanya kau. Selalu si Umpok selalu tanyakan yang apa kau punya first impression berjumpa macam saya di live gitu. Jadi kau punya first impression bagi yang first time kau nampak saya macam mana? Saya belum tahu lagi dari kau. Saya lupa sudah Ogil. Tapi saya ingat kita jumpa pas macam di Sebe kah? Iya, di Sebe kan? Kita Ya. pergi makan. Nah, maksud saya yang di live bah. Gitu. Oh, di live oke saja. Oke, saya macam yang tidak juga yang macam terkejut, tidak juga yang macam biasa lah, macam yang terus memasuk saya yang oke dia macam yang kau nilai dia. ya macam yang dia pandai menyanyi, begitu gitu, oke lah. Nah, begitu gitu sih, macam yang tidak juga yang Jadi yang negatif negatif ya ataupun tidak juga yang netral lah. ya netral lah, tidak yang bah. Ikut anu aja lah tuh. Ya ikut arus saja lah begitu. Macam tiba-tiba kan dalam terus dia oke. Terus sama saya. Ya, ya. Jadi, Tidak yang ya. dia macam Iya begitu saya bilang oke lah. Kalau sama Umpok bawa oke lah nih. Begitu saja macam gitu. yang ya. Kalau Umpok bawa saya tuh oke sudah tuh. Ya. Lulus. Ya, lulus. Ya. Dia lulus. Sebab si Umpok punya live kan dia yang jadi oke lah. Ya. Ya. Oke, itu Ya, jalan betul lah, kalau saya. memang kena tapis. Saya tahu sudah. sebab saya pernah bawa bayang saya tidak kenal ayah. Ayah, saya tidak kuat di live mau marah pun. Aku bawa dulu tuh masuk. Iyalah. Macam saya lupa sudah ada kah saya sama satu? Dalam kehidupan kau, Jeep, kalau Holland dan Jeep saya bahas Holanda. kau pernah kena reject. Wah. Dan kalau pernah, macam mana itu perasaan itu? Dan macam mana kau? Ya, macam mana kau tangani itu kau punya? Mungkin kalau kau rasa sakit hati kan macam mana? Oke. Kalau kena reject, sebab banyak juga kena reject nih. Kalau saya terus terang lah banyak kena reject. Tapi kalau yang macam yang sakit hati betul ada juga lah. Ya, tapi itu sudah mau jadi sudah, tapi tiba-tiba kena reject. Itu juga keras lah. Tapi dia balik sama mantan dia. Tempat singgah saja kalau begitu. Ya, beberapa bulan sih ya begitu. Udah terus anxiety keluar lah, masa itu saya rasa masa itulah paling anxiety Macam keluar. jadi pelampiasan sih ya Iya, kan. cara mau tengani saya rasa saya tidak dapat tengani dengan baik kok mula-mula. Mungkin kamu yang kasih baik. Sebab masa kena reject terus dia COVID. Jadi masa dia COVID tuh sudahlah tidak jumpa orang, bersendirian lagi di bilik dengan anxiety semua. Wih, Sarah juga lah. Sarah tuh. Tidak tidak drinking kan kau. Tidak drinking, tapi anxiety lah. Hmm. Jadi memang dalam saya pernah tidur di ruang tamu. Ya anxiety saya keluar. Dari situlah start dia terus mungkin yang pulih-pulih dia tuh masa ada live BOY gitu ya, terus kamu bawa masukan
berjumpa orang bercerita, wah ada juga pula kawan yang ada insight ini, gitulah. Jadi Yang memahami perasaan sesama. ya, Jadi kalau macam tuh kita suggest lagi sama Nick, apa nama, sama Mission, kasih banyak-banyak lah VOY online. Walaupun kasih jarang-jarang, maksudnya jarang tapi biar ada. Tengok dalam tuh ya ada efek dalam. So kebanyakan orang Bani kalau masa kecewa mana berani keluar. iya. Di online saja orang berani. Sama kalau yang bos sorangan dia perlu tempat untuk bercakapan, Iya, kadang-kadang ada orang. betul. Tapi dia Jadi tidak boleh juga bercakap secara banyak ya, gitu. lagipun kalau online kadang-kadang kita tengok kamera saja, jadi Iya. dia berani bercakap. Betul. Ya. Macam saya live selalu lah sekali depan orang. Oke. Oke, sekarang kita tanya Google. Aduh, ya. Soalan saya sensitif sedikit, Pak, tapi saya mau tanya juga lah. Oke. Saya kasih tit juga. Bila kau punya tarik yang kau rasa-rasa kau mau jemput kami nih. Kan? Saya pun tahu. Kan? Begini, kalau pasal itu dia punya permohonan cuti sudah ada, tapi tidak tahu sudah kena lulus, bah, tapi belum ada tarik dia lagi bila dia mau cuti. Sudah lulus dia punya cuti tapi tidak tahu bila dia mau cuti. Sebab dia cuti lama kan, terus diambil macam 2 minggu kali ataupun 1 bulan. Dalam masa itulah. Kira-kira ini tahun kah? Maybe this year juga lah. Tidak juga di Ya, sebab bulan Mungkin 12 tuh kan. kalau mungkin ujung tahun ini ataupun awal tahun depan. Tapi saya ada 2 soalan. Saya terus direct. Saya mau tahu tentang macam mana penerimaan keluarga dia. Setakat nih, kau pernah sudah berkontak kah dengan keluarga dia atau macam mana? Belum lagi saya pernah berkontak. Sebab apa nih? Cuma mau cakap pasal itu. Begini, saya sama family dia tahu pasal dia kasih tahu saya pasal family dia, tapi saya belum pernah berhubung lagi sama family dia. Oh, begitu saja lah. Ya, cuma dia kasih tahu yang dia punya family itu selalu juga ambil berat pasal lainnya hubungan gitu. Oh, bermaksud tidak dirahasiakan juga lah Ya, perhubungan kamu tidak begitu. juga dirahasiakan. Oh, Cuma- oke. Sebab saya mau tahu yang begitu, sebab kami kan berlainan, dia RC, saya SD. Oh, Jadi saya bilang macam mana sama Benar, aku punya family hmm. mau dapat terima lah yang berlain dominasi macam saya bilang. Dia bilang kalau saya punya beliau oke aja kalau pasal itu, sebab keselamatan tuh kita yang tentukan sendiri, bukan juga itu orang tua kita yang tentukan kita punya keselamatan, dia bilang. Betul. Gitu ya. So kepada bakal mentua dia, Saya rasa bersambung nih dia punya cerita. Kananta. Bersambung ini. Guys. Dalam perhubungan, ya. Mungkin dalam perhubungan kamu kan berdua ini ada beberapa hal mungkin yang belum keluar dari dia dan dari pihak kau pun belum juga keluar. Maksud saya ini the true color ya. Ya, the true color belum keluar dari pihak dia, mungkin belum keluar dari pihak kau juga. Ya, pasal bercinta itu memang belum semua nampak itu true color dia macam mana. Yes. Misalnya nanti kau pelajari yang ada sesuatu yang kau kurang lainnya, misalnya kau kurang Berkenan kah? ya kurang berkenan tentang sikap ataupun dia punya perangai lah. Macam mana kau atasi itu perkara? Kalau yang begini punya saya punya pengalaman dalam hubungan pun kalau orang bilang kalau kolon kereta sehabis sudah batulon. 12 tahun kan saya punya hubungan sebelum ini. Jadi segala kalau saya berhubungan, apapun kekurangan pasangan yang saya pilih untuk berpasangan dengan saya, itu saya akan terima
dengan lapang dada lah orang bilang. Jadi saya pun harap dia pun begitu, yang pasangan saya itu begitu. Sebab saya pun bukan yang sempurna kan. Ya betul. Semua kita, Ya. bukan Itulah. Itu kalau dia boleh menerima saya punya kekurangan. Kalau dia boleh menerima saya punya kekurangan, saya boleh terima dia punya kekurangan. Semua itu macam mana? Oke aja, Bah. Tidak masalah bagi saya kalau begitu, kalau ke depannya. Kalau sama-sama mau menerima. Ya, itulah Pak, guna tuh relationship tuh. ya, Saling melengkapi. Apa yang Betul. kurang sama kita ada sama pasangan gitu. Jadi kok ada sambungan kan dia punya soalan? Sudah, tapi macam mirip-mirip saja beda soalnya. Maksudnya Kita terpaksa ubah. Saya tidak tahu lah kalau sensitif atau tidak, tapi ini yang saya mau tahu lah kalau saya. Eh, jadi pasangan kau yang sekarang, nggak payah lah kita mention nama tuh kan. Ya. ada juga namanya. Sebab kamu cakap tadi kamu sudah memang ke arah itu sudah itu. Memang sudah jadi, dan tadi juga kau sebut kamu memang berlainan dominasi. Jadi soalan saya, adakah dia itu sudah mulai belajar ataupun kamu punya perancangannya yang ada ikatan dulu baru belajar sama-sama begitu? Sebenarnya kalau yang begitu kan dari awal lagi, macam saya rasa baru 3 bulan kali kan itu saya sudah kasih tahu sedia pasal kita punya adalah saya punya pendirian dan saya punya kepercayaan macam mana. Sebab dia pun selalu tengok juga kan kita di live macam mana kita punya cara. Jadi banyaklah dia tanya macam mana. Ini kamu punya cara bayang macam mana. Pas itu asal yang itulah banyaklah dia tanya sebenarnya. Cuma saya punya pengetahuan sendiri pun terbatas juga kan. Saya bukan juga tahu semua. Saya bilang kalau apa-apa yang saya tidak dapat kasih terang sama kau, saya ada si Olan, saya ada si Puyung untuk tempat kita rujukan ya, tempat merujuk begitu. Kalau ada apa-apa yang kita sama-sama tidak paham bilang. Gitulah. Oke. Tambah lagi sedikit ya. Maksudnya dia sudah mulai macam, sebab dia di tempat lain kan, ada sudah kan macam dia ikut kelas untuk mau minta baptis begitu? Belum lagi kalau yang begitu. Sebab perlu masa aja mungkin cuti pun susah, mungkin one day lah itu. Mungkin ada masanya juga. Oke. Ya, sebab selalu macam ada sudah luhan-luhan di Facebook di komen. Tapi sebenarnya tuh yang bilang kelas Bible tuh di live pun kelas Bible beda. Kalau ada girlfriend dia masuk sejak kami punya live, tiba-tiba minta baptis pun boleh juga atur tuh. Betul-betul sedia. Sudah. Oke. Seperti yang kita semua sudah tahu, dia punya pekerjaan ini kan pekerjaan pelayan Tuhan gitu. Yang paling saya mau tahu, kau rasa happy kah tertekan sekarang sebagai pekerjaan yang kau sudah pilih ini? Oke, terima kasih. Bagus tuh soalan. Sebenarnya di ladang yang sudah saya pernah layani itu ada 3 sudah. Dan ladang yang pertama ada situasi-situasi di setiap ladang itu berbeza situasi. Ada kadang happy, ada kadang stres, ada kadang banyaklah bercampur baur. Jadi yang di pertama itu mungkin kalau secara jujur di pertama itu saya masih hilang arah. Maksud saya sebab baru masuk dan tidak tahu macam mana lagi mau mokong ke satu orang ini, mau tahu hati dia. Sebab bahaya ini apa yang pekerjaan yang saya ceburi ini mau jaga hati bukan satu orang,
mau jaga Hati satu gereja. bukan satu gereja, Satu kampung. satu distrik. Satu Ya, distrik. dalam satu distrik itu ada 9 gereja. First ladang saya itu 9 gereja. 9 gereja. Iya, First, 9. 9. Walah. Jadi second cuma ada 4 gereja. 4 gereja. 4 gereja. Dan yang sekarang ada 8. Tapi sekarang macam oke sudahlah sedikit. Sudah saya di situasi yang banyak gereja dan di situasi yang saya cerita kalau yang di situasi yang sedikit gereja, satu hari itu bule sudah saya pergi semua. Itu rumah dia. Oh, Ya, jadi satu hari bule sudah kau pergi cek semua dan perasaan di sana itu kosong. Kenapa kosong? Sudah kau kasih siap satu hari, apalagi kamu bikin? oh. Ya, tidak sudah kamu bikin. Dan masa itu 3 tahun di sana, 1,5 tahun itu kau single. Saya single di sana. Kau belum Ya, belum. sama Nona tuh. Ya. Dan 1,5 tahun lagi baru sama dengan istri lah. Jadi boleh tahu macam mana tuh perasaan yang satu rango di sana. Satu hari kau sudah beli pusing gitu tempat dan tidak sudah aku bikin besok. Sampai pergi di orang punya kebun, pergi berdoa di sana kebun di orang, Pergi mau yamung bilang iya, lah. menyambung. Tapi apa yang di ladang pertama itu masih tercari-cari, di ladang yang kedua ini mula-mula saya rasa kosong. Dan yang kedua, saya rasa saya ini makan gaji buta. Ya, itu pun saya nampak ya. Sebab di sana kan kita dapat sedangkan yang pertama belum lagi betul. Memang saya terasa lah di sana. Satu hari saya beli sudah semua, apalagi saya mau bikin. Iyalah, Ya. live ya. Lah, Jadi lah. duta. Selepas itu bila masuk di sini baru ada pengenalan baru yang berbeza di tempat ini dengan tempat yang pertama saya pergi. Tempat yang pertama, ladang pertama, masih kau mau tolong dorang bikin sesuatu. Ada gereja yang kau perlu didik. Tapi kalau kau masuk di sini, semua sudah siap. kembang. Semua sudah belajar. Tinggal saya minta ini siap. Wah, Nah, jadi sedikit sudah gaji buta tuh. tapi apa yang berada di sini, apa yang saya buat di sini, memang saya mau kasih habis ini 1 tahun ini. Semua anggota saya mau lewat, saya bilang 1 tahun ini. Rupa-rupanya tidak habis. Belum lagi habis, tapi saya boleh katakan ada satu gereja yang sudah lewat semua, dan ada beberapa gereja semua sudah saya jumpa lah, tapi belum pergi di rumah dia orang lah. Oke. Jadi itulah dia punya pahit manis. Pahit manis. Okay. Dan satu yang buat saya kecewa lah di tempat ini. Apa tuh? Ada satu anggota yang bertemu dengan saya tidak perlu mention namanya. Dia bilang saya tidak lagi mau berada di organisasi ini, organisasi kita punya agama, dia bilang. Sebab saya sudah menerima terang baru yang saya rasa ini yang betul, dan apa yang kita percaya, dia bilang, di dalam kita punya agama ini tidak betul, dia bilang. Dan itu ini saya mau cakap ini dia punya mention, dia bilang sabat yang kita kita anuti pada sekarang ini salah sudah dia bilang. Dan apa yang dia katakan di sana, sahabat yang benar apa itu nggak, kita perlu melihat kalender Alkitab, dia bilang. Dan kalender Alkitab itu dia bilang ditentukan oleh
benda-benda penerang, yaitu bulan, bintang, dan matahari. Dan itu terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 14 dia bilang. Apa yang ada dalam Kejadian 1 ayat 14? Kejadian 1 ayat 14 itu pada waktu Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang menentukan masa, dia bilang. Oh. Jadi dia ambil itu, sekarang ini Adventist tidak sudah ikut ini, dia bilang. Dan saya kecewa sama diri saya sendiri juga, sebab saya sudah berusaha pergi jumpa di rumah dia, bawa dia 4 mata, dan berjumpa dengan suami dia, tapi dia yang buat pilihan untuk Wah, keluar. ini wanita. Iya. Nah, jadi itulah cabaran di sini. Ya, sebab aku bilang semuanya tersedia, tapi dia orang tuh bukan lagi makan bubur secara rohani, Bah, tapi dia Yes. makan nasi Makan sudah. nasi sudah. Jadi saya perlu siapkan itu lauk lah. iya, lauk dia tuh berat tuh. Wah. Jadi itulah yang membuat saya stres dari bulan 9 sampai Sekarang ke lah. bulan 10 lah. Sekarang saya tidak sudah stres, Ya. sebab dalam pikiran saya sudah lakukan yang terbaik. Iya, betul juga. Tapi Keselamatan saya dia tidak, yang pilih tidak, nanti. memang keinginan seorang pelayan Tuhan itu mau dia balik. Tapi oleh karena pilihan dia di sana, kita lepas tangan sudah. Ya, tapi bukan lepas tangan lah, kita doa juga lah. Kita doakan, namun dia yang tentukan. ya dia yang tentukan Yes. mana pilihannya. Ya, sebegitulah. Susah juga pula, guys. Ingatkan kalau pelayan Tuhan nih pikir pasal tidak sempurna ya, tapi masalah dia pula nih ini sudahlah pikir tentang diri sendiri kan. Yes, Macam ya. mana lagi sih mau berhenti untuk ini bilang kau sentiasa ada dosa bahkan. Betul. Tapi macam mana lagi kau mau kontrol jemaat yang kau ada di Anda kok. Wow. Jadi kepada PhD yang ada di sini, jadi lah pastor cepat sikit. Kasihan orang Jo, sikit ya pastor di Sabah. Kalau saya punya soalan begini. Kita kan beberapa kali sudah buat charity kan. Charity. Jadi saya punya yang simple ya. Tadi serius kan soalan. Oke, terlalu serius. Which part of charity, episode of charity is most favorite, you rasa? Yang di Tambunan. Sebab yang di Tambunan itu kami tulung satu community, bukan community, satu keluarga yang bila kamu naik di sana rumah dia langsung tidak apa. Masih masuk terus penuh. Iya. Dan di sana kita beli tumpok, kita beli tilam, kita beli kipas, makanan. Jadi mula-mula masuk di sana kosong. Dia satu ibu, dia jaga 5 kayak itu kau 6. Macam ada banyak. Dan yang paling kesian di antara anak dia itu ada yang kurang upaya. Jadi yang istimewa lah. Jadi saya rasa itu yang most lah. Yang pergi masa itu sikit sangat. Sebab kita orang sama Jerome sih betul. Perempuan macam tidak tuh. Tidak. Terus ya, tapi masa itu Ging Sontiki punya baju banyak kan dia beli. Lepas tuh tapi masa itu kita ada reunion di lagi. Apesta. Ya, di Apesta. Tapi saya mau cakap pasal kita punya yang kita punya dapat duit tuh. Oh ya. Masa tuh masih lagi rajin pike. Lepas tuh saya rasa itu duit paling banyak. Itu paling banyak lah duit, saya rasa. Duit pike, lepas itu duit baju, lepas itu duit derma lagi. Which is itu dari Sontiki betul-betul. Sama ada juga lah dari luar karena minta-minta. Yeah. Tapi yang di luar pun bukan banyak gitu. Tapi memang paling banyak macam mau sampai 3K kali 4K kali itu. Iya, saya rasa itulah paling banyak. Tapi itu the best lah. Tapi satu cerita di sana, masa siap itu kami balik di Keke, kemudian reunion geng Sendiki yang paling hebat jam 3 saya balik Penampanan. kasih doa Sebab orang yang meninggal. Ada yang meninggal pada waktu itu. Jadi mesti mau kasih kubur. Iya. Terus kami mandi lagi kolam, sangat penat lah. Saya pun yang dia balik pusing dah sadar.
sepanjang pelayanan pernah yang kena kecam ataupun kena ugutan begitu. Ya, dari jemaat sendiri lah. Jemaat sendiri dari anggota sendiri ataupun dari luar-luar Oke. dalam melakukan pelayanan lah gitu. Kecaman dan ugutan, belum pernah. Ya, itu jawaban dia. Tidak pernah, tapi kalau menghadapi situasi yang bikin takut pernah. Contoh? Contoh tentang roh kegelapan. Wow, Oh, wow, langsung wow, masuk. wow. Ya, Pernah sudah pernah. Ada sudah pernah. ini masa di Penyempadan. Waktu itu Pat yang pulang tuh, yang jam 3 pulang. Dan selepas selesai pengkuburan itu, seminggu selepas itu, diorang suruh saya pergi di rumah diorang. Dan itu rumah yang mendiang ini, dan tidak saya tinggal di sana. Diorang bilang ada yang jalan-jalan di sana, dia bilang. Ada ya. Wow. Ya, Oh, wow, wow. ada jalan-jalan di sana, dan bolehkah kami minta bantu supaya dapat doakan di tempat, dia bilang. Terus saya bagi syarat lah sama dia orang, sebab apa yang saya buat pada ketika itu, saya bagi dia syarat macam begini, dan apa perlu saya bikin, apa perlu saya bawa, dan begini dan begini dan begini. Dan kalau ada barang yang kamu pegang itu, bagi saya bakar. Sebab walaupun saya pi doa, contoh mau kasih bersih doa situ, kalau kamu ada pegang itu, tidak hilang tuh, saya bilang. Lepas itu dia orang bilang tidak. Memang tidak, dia bilang gini tidak. Jadi kami atur masa hari Rabu lah itu saya pergi sana bersama-sama dengan anggota saya bawa dari sana. Sebab kalau itu kampung di sini yang tempat saya ini di seberang kampung atau di sebelah kampung. Saya pergi di sana malam sudah. Kenapa perlu malam? Oh, malam sih ada Dorang movie. Diorang saya minta pagi tuh. Oh. Tapi diorang bilang kami tidak di rumah kalau pagi. Malam. Petang kami masih tidak di rumah, dia bilang. Jadi oke, malam lah kalau begitu. Jadi kalau dalam cerita movie kan selalu begitu aja kan. jadi malam lah, pergi di sana malam. Selepas itu sampai sana, saya awal lagi sampai itu pukul 6 lah, pukul 6:30 lah, sama-sama dengan anggota saya. Kami tunggu lagi itu orang di sana. Dia sampai pukul 7 sudah. Pukul 7 sudah. Jadi itu rumah sebelah sini, itu rumah dorang. Yang rumah itu mendiang sebelah sini. Tapi saya nampak macam tersisih. Paham kah? Terasing. Ya, terasing. Sini. Jadi kami pergi naik ke rumah. Di sanalah bilik, di sanalah dapur, di sanalah ruang tamu. Oh, jadi lebih satu tempat. Satu tempat saja. Iya, begitu. Satu tempat saya begitu, dan saya buatlah apa yang ya sepatutnya yang saya buat, dan tidak ada juga yang berlaku pada ketika itu. Tapi selepas sudah selesai, bila saya balik rumah, saya kena call balik. Dan ada yang, kalau saya mau cakap itu kerasukan, bukan juga. Sebab kita boleh bezakan apa yang macam mana kerasukan, macam mana yang iya, ketakutan. Bukan histeria, ketakutan. Jadi sampai sana sama-sama dengan saya tidak bersorangan, sama-sama Elda. Saya tengok, oh bukan kerasukan, dia takut saja. Jadi apa yang kami buat di sanalah kami berdoa, dan akhirnya oke lah, dia tenang lah. Kemudian kami balik sudahlah. Jadi bukan satu saja nih kalau berkaitan itu.
Tapi Oh. yang itu selesai juga. Selesai sudah. Itu begitu jatuh selesai. Begitu saja. Terus saya sudah jalan-jalan. Tidak sudah. Tidak juga lampu berkelip-kelip. Tidak sudah. Tiba-tiba kok sampai Tidak, berarti dorang tidak simpan sesuatu. Oke. Iya. Ya, oh begitu. Tidak sih yang tempo doa terus kau pun kena ikut. Tidak juga. Ada juga. Ataupun Iya. What? kau masa Oh, ini kalau gini kan, ataupun kau takut sampai rumah tiba-tiba kau nampak ada lembaga yang Tidak juga. oke. movie itu. Apa sih yang kamu buat masa itu? Berdoa saja. Oh, ya, waktu yang kami mau bikin. yang mau kasih bagus dorang. Sebab ini kan mungkin kalau kami nanti nampak orang yang begitu, so bukan pastor kami Iya. ada apa, tapi kami pun boleh buat juga kan. Tapi hey, agak-agak kalau kamu yang mau video doa sama yang kerasukan, kamu minta ampun dulu dosa dulu. Yes. Nanti kamu kena ungkit. Oh. Oke, Betul. kasih tahu dulu lah. Cuman apa dia kamu buat? Dalam situasi seperti itu memang pertama-tama minta ampun dosa dulu lah. Kau berdoa pribadi minta ampun dosa. Itu paling utama itu. Selepas itu yang kami buat masa itu, kesatuan pada waktu itu memang penting. Apa yang kami lalui pada ketika itu memang tidak ada kuasa lain yang boleh kasih kalah dorang selain menyebut nama Yesus. Bila dorang sebut nama Yesus, baru itu setan keluar. Orang yang harus sebut nama. Dorang sebut. Jadi kamu yang harus guide orang Yes. sebut nama Yesus. Hmm. Wow, macam mana mau guide? Nah, itulah yang bahaya itu, susah. Contohnya nih ya, kau jumpa orang yang kena rasuk nih, cakap nama Yesus, dalam nama Yesus, bilang terus kau siapa? Dia bilang kalau dia jawab begitu, kau percaya ke Yesus? Dia bilang wow, kalau tuh iblis jawab begitu sama kita kan, Tapi kalau kau sudah minta ampun dosa itu tidak ada cakap begitu. dia berani dong kan? Tidak. Itu pasal plus itu mengakui Harus dosa. mengakui dosa. Itulah kenapa bangun-bangun sih akui dosa. Apapun yang kita buat akui dosa. Setiap masa Setiap sebenarnya masa. untuk mau mengakui dosa kita.